Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya sore hari ini yang hadir di tempat ini beribadah secara onsite pasti datang dengan membawa sukacita. Amin. Pasti membawa damai sejahtera yang luar biasa. Boleh saya minta bagikan sukacita itu ke kanan kiri Bapak Ibu. Tengok kanan kiri, coba bagikan sukacita itu dengan senyum terindah. Bagikan damai sejahtera itu dengan senyum termanis. Dan jangan lupa berikan senyum terindah juga kita kepada Tuhan. Mazmur 98 ayat 4 berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua yang hadir di sini, maupun yang beribadah secara online di rumah, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, memuji, mengalu-alukan nama Tuhan kita yang dahsyat, sebab Dia Maha Kuasa, sebab Dia Maha Mulia, Dia Maha Kuasa, kuasanya, kasihnya, dahsyat dan terhebat. Haleluya Yesus. Amin. Tak terlukiskan kasih-Mu, kasih yang Kau berikan adalah karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Mari sama-sama rasakan dekap kasih setia Tuhan. Hey! Dekap kasih-Mu setia menjaga langkah kami Tuhan. Kami mau bersepakat hati menyatakan, kan ku nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan. Sama-sama bersorak-sorai dan katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Dia Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sama-sama yang ada di sini, rasakan dekat kasih setia Tuhan. Dekat kasih-Mu yang setia, setia menjagaku. Kami mau sama-sama nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan Engkaulah Yesus, bahwa Yesuslah, sebab Dia Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang. Lebih lagi jemaat Bait Kudus, Maha Kuasa, Maha Kuasa, hey, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, haleluya. Lebih dahsyat lagi jemaat Bait Kudus, sama-sama nyatakan Maha Kuasa, hey, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Dialah yang Maha Mulia, sebab dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mau nyatakan, dekap kasih-Mu yang setia, bersepakat hati, mari nyatakan, Dialah Yesus Tuhan. Sorak-sorai bagi-Mu, kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia,
kuasa Tuhan. Engkau yang maha mulia dalam hidup kami. Kami mau bersepakat hati dan menyatakan, kami mau bersatu hati dan menyatakan, Engkaulah Yesus, maha kuasa, maha mulia. Amin. Kau bertata atas semesta. Kau maha kuasa. Haleluya. Boleh sekali lagi jemaat Bait Kudus dengan segenap hati. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Sebab Dia satu-satunya maha kuasa, maha mulia. Siap bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Nyatakan maha kuasa Kau Yesus. Maha kuasa. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Maha mulia. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yes Tuhan. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita, Dia maha kuasa, Dia maha mulia, Dia Allah yang hebat. Kuasanya tidak pernah terbatas dalam hidup kita, amin. Dia Allah yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun dalam hidup kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Engkau Tuhan. Hey! Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, Dia bertata, yes, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Jemaat Bait Kudus, sama-sama berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Sebab namanya yang penuh kuasa, yang membebaskan setiap kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bertata atas semua perbuatannya. Kau hebat Tuhan. Dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata, amin, dalam kemuliaan. Yes. Allah kita. Sebab namamu Tuhan, satu-satunya nama yang berkuasa. Hey, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bertata atas semua perbuatannya. Perbuatanmu dahsyat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allahku dahsyat. Betapa hebat, yes.
dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Jemaat Bait Kudus katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Semua perbuatannya, Kau berjaya di atas segala perbuatanmu Tuhan. betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama. Yesus Raja segala. Boleh tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bertata Atas semua perbuatannya, perbuatanmu dahsyat. Yes. dahsyatnya Allah kita. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Yesus Raja Siap bersorak-sorai. Hey, betapa hebat. Hey, dahsyatnya Allah kita. Dia bertata atas semua perbuatannya. Betapa hebat. betapa Amin. dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah kita. Sorak-sorai yang terdahsyat, yang terbaik bagi Tuhan kita. Allah yang dahsyat dan perkasa. Sebelum duduk, sekali lagi boleh kasih tos kanan kiri, katakan, Allahku dahsyat, Allahku hebat, Allahku perkasa, dan Dia luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus yang di rumah yang beribadah secara online. Silakan duduk diam, duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bulan ini ada tema tentang doa. Doa yang penuh kuasa. Doa kita mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memanjatkannya dengan segenap hati. Dan kita percaya kepada Tuhan kita yang penuh kuasa. Maka doa kita pun akan penuh kuasa. Kata-kata kita mungkin biasa dan sederhana. Tetapi ketika kita mengucapkannya dengan segenap iman, ketika kita sungguh-sungguh datang dan bersujud dengan segenap percaya, Tuhan kita yang penuh kuasa akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari bersama kita sujud di altarnya. Kami mau sujud di altarmu yang kudus Tuhan. Sujud di altarnya. Ku terima anugerah itu daripadanya. Terima setiap pengampunan, setiap pemulihan yang daripadanya. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, dan percaya kami mau belajar datang di hadapan-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, saat tidak ada satupun yang mengerti, tak seorang pun mengerti bebanku. Datang dan bertanya di hadapan Tuhan. Datang di dalam doa dengan penuh iman dan percaya. Amin. Dan kami menantikan jawaban-Mu Tuhan. Dia berfirman,
mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Engkau yang mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi, engkau yang mau tenggelam lebih lagi, katakan sujud di altarnya. Kami bawa setiap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami datang dengan segenap pergumulan kami Tuhan. Hari ini kami datang dengan doa-doa yang tidak terucap ya Bapa. Dan kami siap terima anugerah pemulihan yang daripada-Mu. Kami siap terima anugerah keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Kau ubah hidupku Tuhan. Amin. Engkau yang mengubah dan memperbaharui setiap hidup kami saat kami datang di dalam hadirat-Mu Yesus. Dan kami percaya sesuatu saat datang di altarnya. Seberapapun engkau yang datang dengan segenap pergumulan, nyatakan di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, iya Yesus, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan kami menantikan jawaban-Mu Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Bersama-sama mari kita bersujud dengan segenap iman. Sujud di altarnya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami yang jauh dari sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya anugerah-Mu yang menyempurnakan setiap kami, memulihkan apa yang menjadi kelemahan kami Yesus. Dan Dia ubah hidupku ya Tuhan. Hatiku, dan kami percaya ada sesuatu yang kami terima, ada sesuatu yang kami dapatkan saat kami mau datang. Amin. Sama-sama mari bersujud lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami sujud di altar-Mu. Yes Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa setiap pergumulan kami Tuhan. Ini hati kami Yesus. Kami siap terima anugerah yang lebih lagi Tuhan. Dia ubah hidup. Engkau yang memperbaharui setiap kami Tuhan. Saat kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu Yesus. Terjadi saat datang di altar. Semangat bait kudus, dengan segenap hatimu datanglah. Sujud di altarnya, bawa setiap hidupmu.
Tinggalkan segala apa yang tidak penting saat ini. Datang dengan fokus di hadapan Tuhan. Datang dan siap terima anugerah Tuhan. Datang bawa doa-doamu di hadapan Tuhan. Percayalah ada pengampunan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Ada pembaharuan terjadi. Ada keselamatan besar terjadi. Saat kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami percaya sesuatu terjadi saat datang Dia. Lebih lagi, dengan segenap iman dan hatimu, katakan di hadapan Tuhan, sujud. Kami bersujud di altar-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami hari ini. Kami membawa setiap doa kami, permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami siap terima anugerah dan jawaban daripada-Mu Tuhan. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu. Kau Tuhan hatiku. Sebab kami percaya sesuatu Tuhan. Lebih lagi, jemaat Bait Kudus, nyaringkan suaramu bagi Tuhan. Sama-sama kita bawa hati kita, datang bersujud. Bersujud lebih dalam lagi. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami, hati kami Tuhan. Hidup. Kami bawa hidup kami Tuhan. Dengan segenap kekurangan kami. Dengan segala ketidaksempurnaan kami. Kami bawa ke hadapan-Mu Yesus. Kami terima setiap anugerah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini segala hati kami Tuhan. Ini kami Yesus anak-anak-Mu. Ini kami datang Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi di atasnya. Lebih lagi, nyaringkan suaramu. Sujud di altar kudus-Mu Tuhan. Kami bawa segala kekurangan kami Tuhan. Kami bawa pergumulan kami ke kaki salib-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami ke kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidupku Kau ubahkan Tuhan. Yes. Sesuatu terjadi saat datang. Lebih lagi, nyarikan suaramu dengan segenap rohmu. Mari bersujud bersama, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku Yesus. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima pemulihan itu. Kami terima mukjizat itu. Kami terima kemenangan itu Tuhan. Kau ubah
datang. Dia katakan mujizat boleh terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Sekali lagi nyatakan, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di atasnya. Sorak-sorai, segala kemuliaan hanya bagimu, segala keagungan hanya bagimu, sebab Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Kami angkat hati dan suara kami hanya bagimu Yesus. Kami angkat segenap hati kami hanya bagimu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, membawa segenap hati kami di hadapan-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Anak-anak-Mu datang dengan segenap rindu, mencari wajah-Mu, mengejar hadirat-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kami datang bersujud di kaki-Mu Yesus, sembah menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu. Berikan penyembahan terbaik bagi Sang Raja, berikan hormat kemuliaan terbaik bagi Sang Raja, berikan segala sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. We worship you. Haleluya, 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 Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, 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 worship you. Mari menyembah, mari memuji, segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Kira mana mana bala bala ya lara siri kira bala 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 siri kira bala 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 ya la bala siri kira bala 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 ya la la siri kira bala bala ya kereta sikira bala ya kereta. Yesus Tuhan, terimalah setiap sembah kami, terimalah setiap pujian kami Tuhan.
dari hati yang penuh rindu, dengan segenap hati kami datang Tuhan. Ini hati kami Yesus, kami datang dengan segenap jiwa. Mungkin ada banyak jiwa-jiwa yang hancur hari ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh membutuhkan Engkau hari ini Tuhan. Lawat jamah mereka, tilik hati mereka Tuhan. Engkau bentuk lagi setiap hati yang hancur. Engkau jamah lagi setiap hati yang penuh kecewa. Saat ini mereka datang dalam segenap doa Tuhan. Saat ini mereka datang dengan segenap doa mereka Bapa. Kami datang Yesus. Iramaya ramarata shinala ramaya ramalana shirala ramaya ramalana shiriririri yakana malana shirama. Lebih dari segala yang ada Bapa, kami mau belajar membawa setiap doa kami dengan segenap iman dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami mau belajar membawa setiap permohonan kami dengan segenap iman. Mungkin kata-kata kami tidak sempurna Bapa, tapi lihatlah hati dan iman kami sempurna percaya. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar, yang kuasanya terdahsyat, yang kuasanya terhebat, yang sanggup melakukan perkara-perkara hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Dan kami mau bersepakat hati, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Kuasa-Mu terlebih besar, yes. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Engkau yang percaya nyaringkan suaramu. Kuasa-Mu terlebih besar. Kita punya Tuhan yang besar. Dia yang tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi jemaat Bait Kudus dengan segenap iman. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji, menolong setiap kami Bapa, memegang tangan kami, menyelamatkan setiap kami Yesus. Tuhanku terlebih besar. Amin. Satu hal yang kami percaya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih dahsyat lagi dengan segenap iman nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang dahsyat. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan.
Sebab Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih, sebab Tuhanku terbesar. Haleluya, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Engkau yang percaya pada kuasa Tuhan, katakan bersama, ku percaya, ku percaya. Engkau bekerja Tuhan, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dengan segenap imanmu, nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong, memulihkan, menjawab doa-doa kami Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami undang dengan penuh kasih Ibu Pendeta Maria Evi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, amin. Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
Kami mengimani, kami mengatakan sesuai dengan pujian ini, pertolongan Tuhan tidak terlambat di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap tantangan pergumulan kami. Tuhan, kami lebih hebat, lebih besar dari apapun yang saat ini sedang kami hadapi. Dan kiranya kuasa Tuhan yang luar biasa itu hari ini bekerja yang sama buat setiap kami. Ketika kami mengimani, ketika kami memperkatakannya, Tuhan bekerja lebih dari apa yang kami bisa doakan dan pikirkan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus atas setiap hati kami yang terbuka untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Engkau terus buat setiap kami Tuhan, dengan kuasa-Mu yang tanpa batas atas setiap kami. Dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Sehingga mulut kami boleh bersaksi, Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa, Tuhan kami senantiasa menjawab setiap pergumulan dan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapi mulut lidah hati bibir hamba-Mu. Kuasai kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja hari ini dan seterusnya buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Yang percaya semua katakan amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Belum semuanya shalom. Ya, kita menutup rangkaian seri khotbah, subtema adalah tentang doa ya. Kita sudah belajar banyak 1 bulan ini di bulan November bagaimana kita memiliki kehidupan yang berdoa dengan penuh dengan kuasa. Karena itu sore malam hari ini kita akan belajar satu tema yang saya kasih judul adalah The Power of Prayer ya, atau kuasa ya, atau kekuatan daripada doa. Baik, kita akan buka bersama lebih dulu Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia perikopnya adalah Yesus mengusir dari seorang anak, mengusir roh ya dari seorang anak yang bisu. Kita akan membacanya ya, nanti Ibu Wijayanti dengan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-28 ya, dan nanti 29-nya kita akan membacanya bersama-sama ya. Sudah siap semua ya? Kita akan baca ayat yang ke-28. 2, 3. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ya, ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Katakan sekali lagi, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali tantangan pergumulan yang harus kita hadapi. Dan seringkali dalam kehidupan kita itu permasalahan bisa kita tangani dengan hikmat, akal budi kita sebagai manusia ya. Tetapi saudaraku sekalian, ada saat-saat tertentu dalam hidup itu kita tidak bisa menangani dengan kekuatan kita. Atau mungkin dengan pikiran kita sendiri. Atau mungkin saudaraku dengan semua yang kita bisa upayakan ya. Akal yang Tuhan kasih ya, hikmat yang Tuhan kasih dalam hidup ini sepertinya enggak bisa. Seperti juga kisah ini ya. Kalau kita tadi membaca ayat ini, sesungguhnya saudaraku kalau kita membaca mulai dari ayat 14, itu dikisahkan satu kali Tuhan Yesus ya itu ngalami ya sesuatu di dalam perjalanan pelayanannya. Ada seorang yang membawa anaknya itu dirasuk oleh roh jahat. Nah, setiap kali anak ini dirasuk oleh roh jahat, roh itu adalah roh bisu saudaraku ya. Dan karena roh bisu sesuai dengan namanya, maka dia membuat bisu anak itu. Dan anak itu bisu ya. Kalau kita membaca Alkitab maka di situ anak itu sejak lahir, maksudnya sejak kecil ya. Sejak dia masa kecil anak itu sudah sakit ya, sudah dirasuk oleh roh jahat itu yaitu roh bisu.
Bukan hanya dia bisu, tidak bisa bicara, tetapi juga dia ini kalau sudah ada masuk roh jahat itu dia akan manifestasi. Dia akan berontak-berontak, berguling-guling badannya, ya, kemudian mulutnya itu berbusa, dan kemudian saudaraku dia akan kejang-kejang begitu. Nah seperti ini orang tua tentunya saudaraku sudah membawa ke dokter mungkin ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ke tabib ya. Dia sudah berupaya apapun bagaimana caranya supaya anaknya ini bisa sembuh. Dan satu kali mereka juga membawa kepada murid-murid Yesus ya, suruh mereka mendoakan ini anaknya. Tetapi saudaraku sekalian, Alkitab mencatat mereka para murid Tuhan ini tidak bisa menolong anak ini. Sudah didoakan tapi anaknya rohnya jahat itu tidak bisa keluar saudaraku. Nah kemudian saudaraku sekalian, ketika mereka bertemu ya dengan Tuhan Yesus, mereka bawa ini anak kepada Tuhan Yesus. Kami sudah minta tolong murid-muridmu Tuhan, tapi tidak bisa ya. Dan kemudian Tuhan berkata ya kepada roh yang ada di dalam anak ini ya, hei kamu roh jahat ya yang membuat bisu anak ini, sekarang aku perintahkan keluar. Wah roh itu kemudian bermanifestasi yang membuat anak itu berontak, berguling-guling dan sebagainya. Sampai mulut kembali berbusa, kejang-kejang. Sampai sepertinya orang mati saudaraku, kaku. Orang-orang mikir wah ini mati ini anak. Tapi kemudian Yesus pegang itu tangan si anak ini. Dan kemudian anak itu bisa bangun, sehat, pulih kembali. Nah ketika Tuhan sudah sampai di rumah, para muridnya ini tanya sama Tuhan. Nah tadi pertanyaannya itu. Guru ya, ayat yang keberapa tadi 20 berapa? 28 ya. Dikatakan ketika Yesus sudah di rumah, murid-muridnya sendirian dengan dia, dengan Tuhan Yesus, bertanyalah mereka. Apa pertanyaan mereka? Mengapa kami murid-muridmu Tuhan tidak dapat mengusir roh itu? Dan Tuhan Yesus bilang saudaraku, apa jawab Tuhan Yesus? Jenis ini, katakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa. Saya mau tanya, kira-kira murid-murid sudah berdoa belum? Tentunya sudah dong. Betul ya? Sudah berdoa. Orang tuanya juga sudah berdoa, tapi kenapa enggak bisa? Yesus tegaskan sekali enggak bisa kecuali diusir kalau enggak dengan berdoa. Nah sebulan ini kita udah belajar tuh. Doa bukan sekedar lipat tangan, tutup mata. Berdoa tidak sekedar ketika kita bangun pagi, kita makan ya 3 kali sehari, kemudian kita mau tidur, sudah selesai. Tetapi doa itu adalah satu kehidupan, katakan satu kehidupan. Dan kehidupan doa itu sangat punya beda. Ya, banyak orang Kristen, tetapi akan menjadi pembeda itu nampak. Mana orang Kristen yang sungguh-sungguh punya power kuasa dalam doa, menghidupi doa, mana yang sekedar dia itu tidak menghidupi doa. Nampak ketika apa? Punya masalah. Kalau semuanya fine-fine, semuanya baik-baik aja enggak ada beda. Semuanya kelihatan baik, semuanya kelihatan manis, ya, semuanya kelihatan cinta Tuhan Yesus. Tapi justru pembedanya ketika ada pressure, ada tekanan, ada tantangan, ada masalah. Bahkan ini akal pikiran nalar sudah tidak bisa lagi untuk menolong kita. Nah di situ muncul. Orang yang punya hidupnya doa, dia tetap kuat. Tetap apa saudaraku? Kuat. Ada power, kekuatan, kuasa. Sehingga dia bisa menghadapi, mengatasi tantangannya. Sementara orang Kristen yang tidak menghidupi doa, ya, orang Kristen yang berdoa biasa-biasa. Kemarin kita belajar itu tentang doa menantang kemustahilan, ya. Jumat kemarin ibadah doa kita juga belajar bagaimana, ya, doa kita kenapa kok belum terkabulkan, belum dikabulkan sama Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita menghidupi doa itu. Sebulan kita sudah belajar tentang doa. Mari kita ubah mindset kita, pikiran kita tentang doa. Yesus ngajarin kita ketika dia di atas muka bumi, juru selamat kita itu tekun doa. Semalam-malaman dia sering didapati sendirian sedang berdoa. Dia mungkin kurang tidur tapi dia tidak pernah kurang doa. Yesus sudah ajarkan itu kepada kita. Kalau saya mau tanya hari ini kepada saudara,
Saudara mau punya kekuatan atau kuasa dari Tuhan? Jawabannya apa saudaraku? Pengen enggak? Siapa yang pengen? Angkat tangannya. Yang enggak pengen tunggu nanti kalau kepengen sama Tuhan. Ada semuanya? Amin? Nah saya tanya lagi, pengen kekuatannya seberapa? Kuasanya seberapa yang dari Tuhan Anda dapat? Kira-kira seberapa? Kecil? Tengah-tengah? Besar? Besar banget. Seberapa? Besar banget ya, sederhana jawabnya. Tapi pertanyaannya, saudara pengen kuasa yang besar banget. Saudara pengen kekuatan yang besar banget. Itu ditentukan dengan doamu. Serela apa engkau punya hati ini? Seluas apa engkau sediakan hatimu buat Tuhan? Di situ terjadi kekuatan itu dari Tuhan. Kalau saudara biasa-biasa saja berdoa, enggak punya hati, ya sudah nyanyi nyembah biasa, ya. Semuanya nyembah dengan sungguh-sungguh saudara biasa aja, bahkan sambil bersilang tangan ya, sambil lihat kanan, lihat kiri, tidak ada respon, tidak ada ekspresi. Itu udah kelihatan saudaraku. Tapi ketika engkau menghidupi benar-benar, termasuk doa, itu power akan bekerja. Saat tantangan terjadi, saat engkau sendirian, tidak ada siapa-siapa dalam dirimu, tapi engkau tetap bisa kuat menjalani hari-harimu. Karena apa? Hidup doamu. Nah di sini kita akan belajar apakah doa itu sebenarnya. Dalam bahasa Yunani atau dalam Alkitab terjemahan bahasa Perjanjian Baru, maka saya menjumpai ada 5 kata yang dipakai untuk kata doa. Yang pertama di sini adalah dipakai kata proseukomai, ya. Proseukomai ini adalah saudaraku sekalian satu kontak, satu hubungan, satu permohonan secara intim dengan seseorang. Dan proseukomai ini dipakai paling banyak dalam Alkitab terjemahan Perjanjian Baru, ya, sejumlah 127 kali. Saya akan umpamakan kepada saudara untuk saudara itu menjalin keintiman. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira gampang atau mudah, cepat atau lama menjalin keintiman dengan seseorang? Halo? Butuh waktu enggak? Butuh waktu? Butuh waktu ya, enggak bisa sehari 2 hari gitu ya. Contoh aja yang gampang lah. Saudara yang dulu punya pacar dan sekarang duduk sama mantan pacar saudara, yaitu istri atau suami saudara. Ya. Dulu waktu menjalin awal-awal kan enggak langsung ditubruk toh. Kamu mau enggak jadi suamiku? Kan enggak toh. Ya. Pak Agus kok senyum-senyum. Dulu gimana sama Mbak Wiwit? Ya, ngalami tantangan enggak Pak? Apa ya sudah langsung jadi gitu? Oh tantangan. Tantangannya diapain dulu Pak? Oh orang tua. Kalau Mbak Wiwitnya mau enggak? Mau, yang enggak boleh siapa? Orang tua. Wah. Berapa lama menjinakkan orang tua, mertua itu? Berapa lama Pak? Wow, 2 tahun ya, luar biasa. Mbak Tera gimana sama Mas Aji? Lancar jaya? Gimana? Langsung jadi? Butuh proses enggak? Butuh. Mbak Tera dulu langsung mau gitu? Oh enggak. Kenapa ya? Mbak Tera kok pura-pura jual mahal kenapa? Hah? Oh baru kuliah ya, tapi mesti mikir ya, wong iki temene kakakku gitu ya. Jalin keintiman itu enggak gampang loh, betul? Seperti itu dengan Tuhan. Enggak bisa langsung sekali kita doa langsung, enggak. Tapi terus menerus, katakan terus menerus, itu dibangun hubungan. Amin saudaraku. Lama-lama jadi dekat. Lama-lama jadi kalau ngomong itu bisa terbuka karena intim. Apalagi seperti orang suami dan istri. Karena intim jadi melahirkan apa saudaraku? Anak-anak. Ya kan? Nah hal yang kedua, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani yang kedua untuk doa itu adalah deomai ya. Itu kurang i ya. Itu ditulisnya deoma ya. Yang benar adalah deomai. Deomai itu adalah gambaran seseorang yang berada dalam kesesakan. Saudara pernah enggak
punya satu kehidupan masa fase dalam hidup saudara itu rasanya sesek banget. Rasanya itu sampai napas aja susah. Ya, karena saking seseknya, saking banyaknya masalah, ya, mungkin saking beratnya masalah. Kira-kira pernah ngalami seperti ini? Halo? Pernah enggak? Deomai itu seperti itu. Sesek luar biasa, dia tertekan luar biasa dan kemudian dia mencurahkan semua bebannya itu kepada Tuhan. Sehingga sampai apa saudaraku? Dia plong, dia lega, ya, dia punya damai. Itu deomai, itu doa saudaraku. Jadi doa bukan sekedar saudara tutup mata kemudian saudara Tuhan Yesus bla 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 bla, enggak. Tapi saudara lagi curhat, katakan curhat. Saudara lagi ngomong, menceritakan isi hatimu Tuhan. Kalau perlu mungkin enggak bisa ngomong tuh karena saking seseknya. Ya, cuma bisanya nangis saja. Ya karena saking sesek saudaraku. Udah habis akal. Cuma nangis saja. Tapi setelah itu lega. Itu deomai. Yang ketiga, kata doa ya dalam terjemahan bahasa Yunani dipakai kata enteukis ya. Enteukis itu berbicara akrab dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-15 ya. Seperti sebagai sahabat. Saudara kalau punya sahabat itu jaim enggak? Mau cerita, wah nanti sahabatku nanti malu-maluin aku nih. Gitu enggak saudaraku? Punya pikiran gitu enggak? Enggak kan, namanya sahabat ya. Wah ngomong apa aja. Saya punya sahabat saudaraku sekalian ya, dia cerita apa aja yang dia mau cerita saudaraku. Pagi-pagi kemarin, 2 hari kemarin saudaraku, dia pagi-pagi WA saya, Ci ya. Kalau panggil saya gitu, Ci ya. Ini kok aku punya kalung leontinnya kok copot. Besok padahal suamiku itu mau dioperasi. Pikiran saudara ya, meskipun ibu gembala juga mikir kan saudara ya, ini ada apa ya, leontin kok tiba-tiba enggak ada apa-apa kok copot sendiri, dipotret saudaraku, difoto, dikirim lewat WA. Lah ini leontinnya udah copot ini apa dari kalungnya, lah kok sekarang gelangku rusak, difoto lagi saudaraku. Sahabat itu seperti itu, enggak malu ya, enggak mikir macem-macem, tulus. Ngomong apa aja. Seperti itu saudara doa dengan Tuhan. Seperti seorang sahabat. Yesus bilang apa? Aku ndak jadikan kamu hamba. Tapi sekarang aku jadikan kamu sebagai seorang sahabat. Sehingga kamu ngerti semua. Apa yang menjadi kehendak rencana Bapa di sorga. Hal yang selanjutnya, yang keempat adalah dipakai kata arakaleo. Ya. Arakaleo itu memanggil Tuhan untuk datang mendekat. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Ketika saudara teriak, Tuhan Yesus tolong. Tuhan mau dekatin saudara enggak? Tuhan mau tolong saudara enggak? Halo? Tuhan akan tolong saudara. Satu kali dalam perjalanan pelayanan, kami berdua pulang dari Tegal kalau enggak salah. Naik mobil, saudaraku, mobil yang saya pinjam dari kantor ya untuk pelayanan. Itu jalan Semarang, waktu itu belum ada jalan tol. Dan kemudian kami harus lewat, kalau enggak salah ada jalan mau ke arah mana itu, yang tikungan tajam itu. Ya, jadi orang juga enggak suka lewat itu jalan, Gombel atau mana. Jadi, oh bukan, sudah selesai. Jadi mau masuk sudah lewat Semarang, ya, mau keluar Semarang. Jadi itu jalanan tanjak, saya lupa itu nama jalanannya tanjakan dari arah mau ke ini keluar Semarang, tapi dari arah mau ke Semarang masuk itu turun tajam. Nah, Tuhan sempat ingatin ketika itu ada di Tegal kalau enggak salah. Tiba-tiba Pak Willy itu nabrak ayam atau apa gitu ya, pokoknya binatang. Setelah itu kita dek gitu ya, langsung mau ada apa ya, ubah sarok, saudaraku, doa. Tuhan lindungi dalam perjalanan ya, sampaikan dengan selamat sampai ke Solo. Nah itu tiba-tiba saudaraku, ketika di arah tanjakan itu kami sedang naik, namanya naik kan enggak kenceng ya. Sementara yang dari
atas itu kenceng ngebut saudaraku. Wah itu kalau Tuhan tidak tolong saudaraku habis saudaraku. Tapi waktu itu kita teriak Yesus tolong. Dan Yesus kerja luar biasa. Ketika kita teriak panggil Tuhan, Dia datang tolong kita. Amin saudaraku. Sehingga lepaslah kami dari maut. Coba kalau kami harus ngalami itu, ya bukan hanya kematian aja. Mungkin kalau enggak mati pun itu mobil kita harus benerin saudaraku. Dan kalau perlu mesti dibeli itu. Karena mobil showroom kan tempat saya bekerja dulu. Enggak mau kan mobilnya itu cacat. Tapi Tuhan Yesus itu baik loh. Ketika kita panggil, Dia segera datang untuk mendekat dan menolong kita. Yang kelima dipakai kata yaitu ditulis dengan bahasa Yunani adalah erotao. Erotao itu artinya meminta dengan sangat. Kalau saudara minta dengan sesuatu yang jabatannya, kuasanya lebih tinggi, tentunya kan tidak sembarangan ya. Tentunya dengan hati yang rendah ya. Kemudian dengan ngomong baik-baik. Nah, seperti itu sama Tuhan. Minta dengan mendekat sama Tuhan ya. Minta dengan sangat Tuhan, aku enggak bisa kalau tanpa Tuhan. Itulah doa saudara. Dan bukan hanya itu aja, doa itu unik. Unik dalam pengkalimatannya saudaraku. Kalimatnya enggak perlu diatur, ditulis dulu kalau mau doa sama Tuhan. Ya, sering kalau orang ditunjuk, ayo bapak atau ibu atau saudara atau saudari doa ya. Kenapa? Belum bisa. Loh doa itu curahan hati, katakan curahan hati. Apa yang ada di hati kita ini loh, kita doa sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan. Ada satu encik-encik penjual minyak saudaraku. Satu kali saudaraku sekalian si encik-encik ini lagi jualan gitu, ada segerombolan orang 2 atau 3 orang datang pakai senjata tajam. Suruh ngeluarin itu uang yang di lacinya. Enciknya teriak, karena encik ini encik Kristen saudaraku. Dia bilang ya sama Tuhan ya, Yesus tolong owe. Cuma ngomong gitu. Tapi saya mau tanya, Tuhan ngerti enggak omongannya si encik ini? Halo? Sangat ngerti. Pencurinya itu, perampoknya kabur saudaraku ya, si enciknya selamat. Cuma bilang tolong owe. Enggak perlu ditulis, pakai bahasa puisi yang bagus gitu ya, berpantun, enggak perlu. Tapi unik ya, kalimatnya mungkin sederhana. Anda mungkin gelarnya tinggi, berderet-deret mungkin. Profesor, doktor, kaburator, kotor, bocor gitu ya. Wow, S-nya macem-macem. Sama ibu sederhana, enggak bisa baca tulis, buta huruf. Doa sama. Mungkin omongannya beda, tapi Tuhan dengar enggak saudaraku? Tuhan dengar. Kalimatnya enggak perlu dibikin bagaimana, enggak perlu. Ya, ngomong aja. Tuhan itu pasti jawab dan tolong kita. Yang kedua, unik dalam perwujudannya. Kenapa? Karena doa itu dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Saudara lagi duduk, saudara lagi bekerja, saudara lagi masak ya, seperti tadi saya lagi dalam mobil, bisa teriak, itu ya doa loh saudaraku ya. Enggak perlu mungkin lipat tangan dulu, tutup mata, wah udah habis dulu kan. Nah, saudara mungkin dalam keadaan seperti itu, lagi di jalan, mungkin lagi angkat tangan, bisa enggak doa itu? Bisa. Lagi tidur karena enggak bisa bangun, lagi sakit, bisa enggak doa? Bisa. Doa juga unik karena dalam waktunya itu unik. Bisa dinaikkan, dipanjatkan di segala tempat. Dalam kamar tertutup, di dalam mobil, saat berkendara sepeda motor, maaf kata saat lagi nongkrong di kamar mandi. Bisa enggak doa? Sangat bisa. Bahkan di perut ikan aja bisa loh. Kasusnya siapa itu? Yunus. Di segala tempat kita bisa doa sama Tuhan. Doa juga unik karena keberhasilannya. Ya. Berapa banyak kesaksian kita dengar tentang doa yang dijawab dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal manusia.
Saudara, saya mau tanya di antara Bapak Ibu di sini, kalau pagi tadi ada banyak ya. Adakah yang masih ingat kita itu punya dapur itu di depan? Ya, karena kita lagi sedang membangun itu ya. Dapur itu di depan bentuknya gedek ya, jadi dari bambu dikasih anyaman itu ya. Anyaman bambu itu ya, dijejer-jejer ya, kemudian dipakai sebagai tembok gitulah ya. Sebagai penutup maksudnya begitu. Ya itu di depan situ. Pernah ada yang coba angkat tangan yang tahu ada dapur di depan itu? Bundan sudah di sini belum enggak waktu itu? Udah ya Dan, ingat enggak? Pak Nahason atau Pak Bambang Sutejo ini ya? Oh, Bu Nahason, ingat ya ada dapur di depan. Nah, saat itu saudaraku sekalian, ya memang sampai sekarang kita juga nampung orang ya, tapi dari dulu kita juga suka nampung orang. Dulu kita ini sedang menampung satu keluarga ya, namanya Budi. Siapa yang ingat pemain musik kita Budi, sekarang sudah almarhum meninggal dunia. Budi ingat Bu Nahason ya, Koh Budi itu. Nah, Koh Budi ini saudaraku dengan istrinya si Yani itu punya anak satu, namanya Michael. Michael ini dengan Lukas itu usianya hanya terpaut beberapa bulan saja, tahunnya sama. Tetapi saudaraku, Michael ini punya keterbelakangan ya, punya kasus dia ini autis. Enggak bisa ngomong. Jadi nek ngomong udah enggak bisa. Dengar ya enggak bisa saudaraku. Ya, diajak ngomong bercakap-cakap enggak bisa, ya. Apa aja dipukulin, panci dipukulin, wah semua dipukulin sama Michael. Nah, Michael zaman dulu itu saudaraku, untuk susunya saja ya, untuk susunya saja, itu memang khusus ya. Seperti anak saya kan juga lahir prematur, jadi khusus. Michael ini zaman dulu aja ya, saya kalau beli satu kotak susunya Michael itu, satu kaleng ya, itu enggak bisa cukup 1 minggu. Itu harganya waktu itu Rp125.000. Emas zaman dulu itu 1 gram enggak ada Rp20.000. Susu 1 kaleng 125.000. Anda bisa bayangin ya, itu 1 bulan. Enggak ada itu, 1 kaleng 1 minggu itu enggak ada buat Michael. Nah, kalau dia di sini kan di gereja ya, papahnya kerja di sini ya, dan kemudian makan ya sama-sama kita bareng-bareng. Saat itu saudaraku, waktu membangun juga kami sangat-sangat punya keterbatasan saudaraku. Saya kan kerja waktu itu. Nah, kemudian kita tuh enggak punya duit untuk beli gas. Gas itu 1 bulan itu bisa 2-3 tabung. Yang itu 12 atau berapa kilo tuh ya, yang gede itu yang sekarang harganya 200 sekian. Dan saudaraku saat itu Pak Willy ambil tindakan iman ya. Dia tumpangin tangan di tabung gas itu ya, dalam nama Yesus Tuhan tolong ya, tabung gas ini bisa cukup sampai kami bisa beli gas lagi. Itu cuma doa gitu loh. Tapi doa itu luar biasa. Coba buka Efesus 3 ayat 20. Dia bekerja lebih dari akal pikiran kita. Tidak bisa kita duga, saudara. Ya, baca yuk Efesus 3 ayat 20, baca sama-sama ya. 2-3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah itu yang terjadi saudaraku. Tabung gasnya, saya kemarin nanya sama Pak Willy, Pap inget enggak peristiwa dulu ya di depan itu, di dapur itu saudaraku. Berapa banyak, berapa lama itu tabung gas bisa tahan? Dia jawab berapa? 2,5 bulan ya. Baru berhenti, bisa beli lagi. Biasanya sebulan 2-3 tabung. Itu 2,5 bulan, baru 1 tabung saudaraku. Elok benar Tuhan kita ya. Bekerja lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Karena itu mari dalam kehidupan kita saudaraku, milikilah kehidupan doa. Karena doa itu yang pertama menyembuhkan kekhawatiran. Khawatir kalau boleh saya katakan adalah sebuah penyakit universal. Penyakit umum, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia ini bisa khawatir. Siapapun dia, pendeta sekalipun bisa khawatir. Tidak memandang suku, tidak memandang bangsa, tidak memandang bahasa, latar belakang ya, tidak memandang juga tingkat sosial, ya warna kulit dan sebagainya, semua orang bisa khawatir. Anak kecil pun bisa khawatir, saudaraku.
Dan kata khawatir itu dari kata terjemahan bahasa Yunaninya dipakai kata merimnao. Seperti sifatnya itu menarik. Ya, kalau misalnya saudara ini ya kemudian ditarik pakai tali gitu ya. Yang satu ditarik ke iman ya, yang sebelah sisinya satu ditarik ke ketakutan, khawatir itu. Kita di tengah-tengah ini saudaraku. Akibatnya apa? Tarik sana, tarik sini. Bisa apa saudaraku? Mati. Mati rohani kita, mati iman kita, mati juga fisik kita loh. Karena khawatir terus saudaraku. Jadi penyakit itu. Nah karena itu para ahli ilmu jiwa kemudian mereka memberikan banyak cara untuk menangkal kekhawatiran dalam hati manusia. Misalnya ya mereka kasih tip, sibuklah selalu. Supaya kalau kamu sibuk terus ya, kamu punya kerjaan terus, enggak ada sempat itu pikiran jadi negatif. Tapi saya mau tanya sama saudara, bisa enggak setiap hari itu saudara sibuk? Halo? Enggak pernah istirahat? Enggak bisa kan? Ya mesti istirahat kan? Begitu kita diam, nempel lagi itu khawatir. Tips lagi, ahli ilmu jiwa katakan, supaya kita jangan bergaul sama orang yang pikirannya negatif atau omongannya negatif. Bisa mungkin sesaat, tapi kita kembali lagi ya, masuk ke kamar ya, sendiri lagi. Oh khawatir itu bisa masuk lagi, betul apa betul? Ahli ilmu jiwa juga katakan kasih tips, giat olahraga ya, supaya enggak khawatir. Wah kita olahraga kenceng, bisa khawatir pergi sesaat, setelah itu masuk lagi, datang lagi. Tapi firman Tuhan luar biasa sekali. Dia kasih satu rumus, kunci, bagaimana kita bisa keluar mematahkan kekhawatiran yang datang dalam hidup kita. Ya, coba baca tulisan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7 ya. Mbak Wiwit bacakan Filipi 4, 6 sampai 7 ya, bagaimana kita mematahkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih. Firman Tuhan berkata begini di ayat yang ke-6 tadi ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir, enggak cuma sekali 2 kali khawatir loh. Tapi apa firman Tuhan bilang? Tentang apapun juga. Katakan apapun juga. Jangan khawatir. Sekali lagi yang mantap. 2, 3. Apapun juga. Jangan khawatir. Jadi ketika khawatir datang, khawatir masuk dalam diri kita, ya. Alkitab bilang apa? Jangan khawatir apapun juga. Caranya gimana mematahkannya? Firman Tuhan lanjut, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa. Jadi ketika khawatir datang, cepat doa. Kok diem semua? Khawatir datang, cepat apa saudaraku? Doa. Mau di mana terserah. Ya kan bisa kan tadi kita belajar doa mau cara apapun, situasi kayak apapun bisa ya. Lagi masak, lagi apa, lagi kerja. Begitu nempel ini khawatir, doa. Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Yesus tolong. Ya. Kalau sudah dikaruniai bahasa roh saudaraku. Imanmu sehingga kuat. Ya, doa. Segera doa. Nah sering orang Kristen itu dalam hidupnya mungkin sudah doa. Sudah menyerahkan nih sama Tuhan. Tapi serahkan itu tidak sepenuh hati. Karena 1 Petrus 5 ayat ke-7, coba mungkin bisa dibuka Mas ya. Firman Tuhan bilang begini, serahkanlah ya segala, semuanya loh ini ya. Segala apa? Kekhawatiranmu kepada siapa? Tuhan, ya Tuhan Yesus. Terus sebab Dia Tuhan Yesus yang pelihara kamu. Nah, pagi tadi saya kasih ilustrasi. Yang gampang aja lah, ya ilustrasinya begini. Coba di sini ada yang punya tas, tapi tasnya jangan yang masih kreditan ya. Karena tadi pagi ada tas kreditan, ya. Jadi mau diserahin gimana, masih kredit katanya. Ya. Ada yang tasnya itu sudah cash belinya. Ci Evi, kita sama-sama Evi ya. Itu tas
udah beli lunas ya? Oh dikasih, wah puji Tuhan kalau dikasih Cik. Berarti boleh dong bagi-bagi berkat. Coba sini, Cik Evi kesini coba. Sebentar ke sini ya, karena ini cuma satu kamera jadi kita mesti di sini. Kalau tadi pagi saya ke sana sini ya, turun ya, karena kan enggak disorot direkam ya. Ya, bawa sini Cik tasnya. Puji Tuhan ya Cik, ada orang yang ngasih tas Cik. Ya, sering-sering aja gitu ya Cik. Jangan diserahin saya dulu dong ya. Cik kira-kira nih, sini Cik Ira. Cik Evi ya. Ingatnya istrinya kok eros terus ya Cik Ira. Ya. Ini mungkin perlu ya dikunjungin gitu ya Cik Susan ya, Cik Iranya ya. Nah Cik, aku mau tanya nih, kira-kira kalau tas itu, aku kan juga cewek, seneng banget sama tasnya Cik. Boleh enggak kalau aku minta tasnya Cik itu? Tenanan, beneran, kepaksa karena direkam aja bilang boleh gitu. Seringkali dalam hidup kita itu kalau doa itu juga seringkali itu kepaksa. Karena udah enggak ada jalan saudaraku. Mentok sana, mentok sini, ya wes lah Tuhan gitu ya. Tapi tentunya Cik Evi enggak kayak gitu ya. Boleh beneran Cik? Boleh, sini Cik. Nanti enggak balik loh Cik. Di dalamnya semua ada yang berharga juga kan masih di sini. Ada handphone, mungkin ada duit, jennya lumayan ya. Kira-kira Cik kalau ini diserahin sama aku ikhlas enggak Cik? Ikhlas, bener ya? Semua dengar enggak? Cik Evi ikhlas nyerahin tasnya? Jemaat dengar? Yang di rumah online dengar? Dengar ya? Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Ini tas menjadi miliknya saya atau miliknya Cik Evi lagi? Sini Cik. Nah di tengah sini. Jadi pengkhotbah ya. Kata-kata nubuatan, profetik. Oke. Jadi milik siapa? Evi-nya dua, dia Evi, saya Evi. Evi yang mana? Evi yang pegang mic ya. Nah milik saya. Saya mau kasih sama orang lain, boleh enggak? Hak saya kan sudah jadi hak saya. Dia berhak lagi atas tas ini? Terus Cik Evi mikir enggak? Tas ini diapain ya sama Bu Evi? Mikir enggak kalau udah diserahin Cik? Enggak. Dengar? Semua dengar? Dia enggak mikir. Karena sudah diserahkan saya. Apapun yang terjadi atas tas ini, itu hak saya. Itu tanggung jawab saya. Betul? Mau disarungin lagi tasnya, ya, mau dilempar gitu aja, itu terserah saya. Betul apa betul? Seperti itu kita dengan Tuhan seharusnya. Kalau kita sudah doa sama Tuhan, ya sudah, enggak usah dipikir. Katakan ora usah dipikir. Nah kita kan suka mikir toh, kayak si itu loh, istrinya Abraham itu loh, Sarah. Sudah lama ya Tuhan janji, lah kok belum ditepati nih? Oh di rumah ada ART, asisten rumah tangga. Ada Bu Ren di rumah yang kerja, ini juga cantik. Ya, apa nih namanya kucing saudaraku, dikasih gereh. Wah sosor aja sampai hamil. Dan sampai sekarang itu terus loh bermasalah. Keturunannya Ismail, keturunan Abraham, besok kita belajar itu ya. Terus bermusuhan sampai sekarang. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan ya sudah. Biar Tuhan yang bekerja. Amin. Tidak usah dipikir lagi saudaraku sekali. Biar Tuhan yang bekerja. Besok Tuhan aku belum dapat duit nih. Ya terserah. Biar Tuhan yang ngatur. Itu kesaksian ke saya enggak. Saya ingat tuh kesaksiannya Pak Bambang Preh. Nah, di sini juga banyak Bambang ya. Rupanya nama Evi dan nama Bambang itu nama pasaran. Nah Pak Bambang itu saksi loh. Doa sudah, punya utang harus jatuh tempo. Betul ya Pak ya? Lagi naik motor, sudah didoakan harus rasa dipikir lagi. Naik motor ya kerja saudaraku. Lagi nyetater motor, naik motor. Tiba-tiba ada orang datang loh. Ngirimin gangdo, ngirimin berkat. Coba kalau saudara mikir terus itu berkat jadi kabur saudara, enggak jadi datang. Karena ya sudah Tuhan bilang ya sudah kamu yang pikir ya sudah. Coba bilang kiri kananmu, ojo setengah-setengah. Sama Tuhan harus sepenuh hati. Ada kan ayatnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, segenap jiwamu, akal budimu. Bahkan dalam Injil Markus dikatakan segenap kekuatanmu.
Iya, serahkan itu. Ya terserah saya, Bi. Ya, kan udah milik saya. Saya enggak mau diintervensi, Saudara ya. Nah, karena mic-nya dikasih ke saya. Kalau mic-nya dikasih ke Bapak ya Bapak yang jadi panglima ya. Nah, seperti itu. Nangkep enggak Saudaraku? Jadi kata serahkan, ya sudah. Biar Tuhan yang bekerja. Kalau Dia bekerja lebih baik dari yang bisa kita lakukan. Amin. Tapi hari ini saya bukan menjadi ibu gembala yang kejam. Jadi saya kembalikan lagi sama Ci Evi. Tuhan berkati ya Ci. God bless you. Oke. Thank you. Ngerti sekarang di sini Saudaraku? Jadi mari belajar dalam hidup ini. Sudah. Doa sudah diserahnya sudah. Saya ini setiap bulan kan punya kebutuhan Saudaraku. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Satu kali saya ingat Saudaraku. Itu akhir-akhir bulan. Kemudian kan di KBTK kita itu supaya menghemat biaya, jadi Pak Willy itu yang jadi ekstrakurikuler ngajarin renang. Kalau vokal Pak Hendri, tujuannya apa? Supaya enggak bayar. Ya, nah, itu seperti itu penghematan. Nah satu kali ketika saya dengan Pak Willy yang nganter anak-anak ya untuk renang ya, belajar renang di Manahan. Dan kemudian saudaraku sekalian apa yang terjadi ketika sudah selesai kami berkemas-kemas dan kami mau pergi menuju ke parkiran naik motor lagi. Lagi kami jalan saudaraku ada seorang ibu, ya enggak tahu ibu atau pemudi ya pokoknya ibu muda lah. Ya dia lari-lari saudaraku. Dan kemudian bilang Bu Evi ya, Ibu Bu Evi ya namanya ya, iya saya namanya Evi ya. Gimana Bu, apa yang bisa saya bantu? Oh gini Bu, saya ini dititipin sama teman saya. Nama temenmu siapa? Aku kenal mungkin sama dia enggak mau pokoknya saya dititipin sama teman saya, enggak mau disebut namanya, kenal atau enggak kenal sama Bu Evi saya juga enggak ngerti, pokoknya saya dititipin. Tugas saya adalah nyerahin ini ke Ibu, dia keluarkan satu amplop tebal saudaraku. Dan dia berkata ini buat Bu Evi. Nah, saya mikir saudaraku, kalau biasanya di amplop itu biasanya apa saudaraku? Isinya apa? Tidak mungkin isinya kecoa kan, tidak mungkin ngeprank saya kan tidak mungkin ya, isinya mesti duit. Saya bilang nah ini buat apa? Kan harus jelas ya, nah ini buat bikin pos di mana ya. Terserah pokoknya pesannya ini untuk Bu Evi, mau untuk apa terserah Bu Evi. Ya sudah diserahkan, oh ya. Terima kasih ya, sampaikan sama teman kamu, terima kasih, Tuhan berkati. Sampai sekarang saya enggak ketemu lagi sama ibu itu dan enggak tahu itu siapa namanya ibu itu. Saya pulang, ya saya masukin aja ke tas ya, kan enggak mungkin saya kemudian langsung buka di mana lokasi Manahan itu tempat apa kolam renang kan enggak mungkin, saya masukin ke tas. Motor lagi di standar ya, lagi selesai mau diparkir di situ, Bunda Dian itu datang sambil bawa buku. Wah, saya sudah mikir ini. Karena sensitif sekali ya, ya perempuan kan seperti itu, hitung-hitungan ini ya. Bunda Dian bilang, tante ini hari ini kita mesti butuh duit. Berapa kamu butuh Dian? 2 juta tante. Oke, ini ada duit, tapi aku enggak ngerti berapa ya di amplop ini. Kamu buka, doa dulu tapi pakai buat sekolahan. Dibuka saudaraku, Bunda Dian saksi sama saya, tante puji Tuhan isinya 2 juta rupiah, pas enggak? Pas. Saya enggak pernah mungkin minta Tuhan kasih, enggak, tapi Tuhan dulu Efesus 3 ayat 20, dia bekerja lebih banyak dari yang bisa kita doakan dan pikirkan. Karena itu jangan khawatir, ayo bilang kiri kananmu, jangan khawatir. Berdoa, segera khawatir nempel apa saudaraku? Doa, segera doa, hadapkan ke Tuhan. Yang kedua saudaraku, doa itu memberi kekuatan. Ya Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Hana itu loh dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, kemarin dibahas di ibadah doa malam saudaraku. Ini Hana seorang ibu, seorang wanita yang lagi kesusahan sangat berat, sangat besar.
Dia mandul, tidak punya anak, suaminya beristri lagi, punya anak, bahkan istrinya itu suka nekan Hana, suka ngomong-ngomongi Hana, bully Hana. Wah, ini ibu yang luar biasa tertekan, saudaraku. Sampai dia pergi ke rumah Tuhan, tidak bisa ngomong apa-apa, tuh doanya cuma diem tapi nangis. Ini sudah kehilangan akal, kehilangan kata-kata, saudara. Tapi doa itu memberi kekuatan, doa itu punya kuasa. Tuhan jawab doanya Ibu Hana. Hana berdoa, Tuhan kasih saya seorang anak laki-laki. Dan itu Tuhan kasih. Bukan anak laki-laki biasa, ya, bukan anak lelaki yang ordinary, tapi extraordinary. Samuel lahir, dalam perjalanannya Samuel dia kemudian menjadi nabi orang Israel. Dia menjadi pemimpin orang Israel. Dia menjadi hakim atas orang Israel. Dia mengurapi Raja Saul, mengurapi Daud menjadi Raja Israel waktu itu. Dia juga menulis kitab 1 Samuel dan kitab 2 Samuel. Yang diminta Hana hanya seorang anak laki-laki. Tapi yang Tuhan kasih lebih berkualitas, lebih bagus, lebih baik dari yang kita bisa doakan dan pikirkan. Bahkan Tuhan itu kalau ngasih ada bonusnya. Saya mau tanya, bonus sama gaji lebih gedean mana? Bonus dong. Dan itu yang Tuhan kasih. Apa saudaraku? 1 Samuel sudah lahir, anak laki-laki. Selanjutnya ya dalam 1 Samuel 2 ditulis, Hana melahirkan 3 anak laki-laki. Jadi total anak laki-lakinya berapa? 4. Ditambah 2 anak, ini bukan buy one get one. Ya, tapi buy one get apa ini? Get 6 mungkin ya. Beli 1 ya, doanya cuma 1 orang. Dapatnya berapa? 6. Power doa itu dahsyat loh saudaraku. Amin. Karena itu doa, punya hidup doa. Yang terakhir, doa itu menyelesaikan masalah. Katakan bersama 2, 3. Doa menyelesaikan masalah. Saat Yosafat dikepung oleh gabungan raja-raja waktu itu, menyerang Yehuda. Ditulis dengan jelas dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1-3. Berhubung waktu tidak usah dibaca. Yosafat datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Dalam ketakutan dia, dalam keterbatasan dia, Yosafat cari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 22 sampai 25 menulis. 3 hari lamanya itu bangsa Yehuda menjarah, mengambil itu barang-barang milik musuhnya. Kenapa? Karena bukan mereka yang mematikan berperang bagi musuhnya, tapi Tuhan sendiri. Tuhan kirim 1 orang malaikat di situ dan Tuhan binasakan itu musuh-musuh dari Yehuda. Sehingga apa? Yehuda bisa mengalahkan para musuhnya, menang perang, bahkan menjarah, dapat harta rampasan yang luar biasa banyaknya. Doa mengubah segala sesuatu. Hari ini apa keadaan saudara? Doa. Amin saudaraku? Hidupi doa. Sekali belum dijawab, tetap doa. Itu kehidupan doa. Ya. Belum dijawab lagi, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tetap doa. Sampai jawaban Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kalau sudah jawaban doa diberikan, jangan kemudian selesai. Tetap doa di situ. Engkau sedang menjalin hubungan relasi dengan Tuhan. Dan saya percaya relasi yang engkau bangun itu relasi yang dahsyat. Karena kita manusia terbatas. Tapi relasi yang kita sedang bangun dengan kuasa yang tanpa batas daripada Tuhan sendiri. Kesimpulannya adalah, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Banyak orang Kristen tahu kuasa doa, namun mereka enggan untuk berdoa. Pertanyaannya, nah jawab sendiri. 1 bulan kita sudah belajar, tapi saya percaya dan saya berdoa. Saudara jemaat Tuhan di tempat ini mau hidup dalam doa. Amin saudaraku, apapun yang terjadi, doa. Saya tidak punya kekuatan lain saudaraku, sudah tidak bekerja seperti dulu. Ya, kalau dulu saya bisa ada ini ya, upaya ini. Saya bisanya nyalari sama Tuhan. Tapi saya percaya di situ letak kedahsyatan yang akan kita terima dari Tuhan. Karena apa? Doa ada kuasanya. Yuk kita sama-sama berdiri. Para pemain musik WL Singer bisa maju ke depan.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita sudah belajar sesuatu. Ulang dari tempat ini praktek, saudara. Dan saya percaya ketika kita lakukan setiap firman Tuhan, hidup kita akan dahsyat. Kita akan mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Dalam usaha, dalam keluarga, dalam kesehatan, masa depan apapun dalam hidupmu akan berubah luar biasa kalau engkau punya hidup doa. Tuhan ngerti, Tuhan tahu saat engkau butuh. Percaya saja saudaraku, andalkan Tuhan. Tangisanmu itu Tuhan tahu. Naikkan ucapan syukurmu hanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dan kita katakan, kalau bunga bakung saja di ladang Tuhan hiasi, apalagi aku orang percaya, pasti Tuhan pelihara dan cukupi hidupku. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan, perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Imani, katakan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, satu bagian firman-Mu untuk kami tetap berdoa. Mau keadaan apapun kami mau berdoa.
Kau tahu Tuhan, Kau tahu Tuhan, segala pergumulan hidupku Tuhan. Kau tahu Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kira kata kata. Mari kita sembah Tuhan. Kinara masih, kinara lama bahwa hadapkan persoalan-persoalan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuramala sekira makala mala kinara masih malam-malamaya. Mari sembah Tuhan. Dia yang berbuat lebih dari apa yang kita pikirkan. Setiap tetes air mata, setiap seru doa kami, Engkau dengar Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima Tak ada kasih. satu yang tak Terima Kau kasih. perhatikan. Mari kita angkat tangan kanan kita dan tangan kiri diletakkan di dada kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap umat-umat-Mu. Berikan telinga kami adalah telinga murid yang mau mentaati setiap firman Tuhan. Kami tidak mau khawatir dengan segala keadaan. Kami mau kalahkan khawatir kami, kalahkan segala persoalan kami. Kami tetap mau percaya, yakin bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan turun, urapan-Mu Tuhan turun, urapan-Mu Tuhan turun. Kasih karunia Tuhan turun, kasih karunia Tuhan turun. Dan sukacita, damai sejahtera, kita jangan ambil lagi persoalan kita. Kita jangan ambil lagi segala pergumulan kita. Kita sudah bawa hadapkan kepada Tuhan. Sikira pakala. Kira makasih kira pakala. Mari tiap pribadi berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur hari ini satu bagian lagi untuk kami mengingat tentang doa. Mungkin malam hari ini belum terjadi, tapi kami percaya dalam waktu dekat mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengimani, nyimpan dalam hati, terus perkatakan dengan ucapan syukur, katakan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Semua persoalan Tuhan sudah atasi. Semua penyakit Tuhan sudah atasi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan ucapan syukur kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari kita yang percaya bersama katakan, Amin. mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk, Tuhan memberkati. Ibu saudara, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terlebih dahulu saya akan bacakan satu firman yang akan mendasari dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa di dalam nama surga, segala puji syukur dan terima kasih. Kalau sore hari ini kami masih boleh punya kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Bukan dari apa yang kami miliki Bapak. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami mampu.
tapi ini semata-mata untuk membalas kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu apa yang kami berikan itu belum seberapa Bapa, dibandingkan dengan kasih cinta-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tapi ajar setiap kami memberikan persembahan ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati kami memberikan persembahan ini dengan setulus hati kami sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu. Engkau berkati setiap hati yang rindu memberi. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan ini Bapa. Biar Engkau cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apa yang menjadi segala keperluan mereka. Kami percaya Engkau turut campur tangan dan bekerja. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini Bapa. Biarkan persembahan ini bukan jumlahnya, tetapi artinya yang luar biasa. Yang akan terpakai untuk pelebaran sayap kerajaan-Mu. Sehingga gereja ini Bapa, sungguh-sungguh bukan hanya diberkati luar biasa, tapi lebih dari itu, gereja ini bisa menjadi sumber berkat. Bukan hanya untuk jemaat, tapi juga untuk rumah di sebelah kanan kirinya, untuk tempat usaha di sekitar gereja ini berada. Gereja ini sungguh-sungguh bisa menjadi sumber berkat dan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa bagi-Mu Tuhan. Kami siap memberikan persembahan ini bagi-Mu, kami siap memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Katakan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan sudah pakai hidup kita Amin. menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh persembahan yang dipersembahkan dengan ketulusan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan pasti melimpah. Amin. Dalam kasih karunia, berkat yang tidak pernah kami pikirkan, kami lihat Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Tuhan berkati setiap tangan-tangan, setiap hati-hati yang bersyukur dengan persembahan. Dan kami saatnya akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan mencurahkan anugerahnya bagi kita. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Tuhan memberkati segala apa yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin.